Salam sehat sedulur. Sedulur semua sehat bersama keluarga dimanapun berada. Saya tidak merokok dulu sedulur, supaya fokus dan supaya apa yang kita mau sharingkan bisa diterima dengan baik. Tetapi monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen, karena kita akan berbagi pengalaman dalam budidaya ayam kampung. Dan para sedulur yang baru masuk atau mungkin yang ingin tahu lebih banyak, ada di video-video sebelumnya dan bisa ditonton untuk kemudian menambah pengetahuan kita. Karena menurut para orang tua, hidup itu adalah belajar. Saya membakar sampah kenapa sedulur? Dan itu agak reguler, rutin. Itu berarti saya masih nyata, masih fokus, masih ada di kegiatan budidaya ayam ini. Dan dengan membakar sampah, saya berarti peduli kepada lingkungan, kebersihan. Tidak hanya di luar kandang menyangkut sampah, berarti juga di dalam kandang. Minumannya, vitaminnya, ayamnya, dan lain-lain. Artinya apa? Saya berada di jalur yang tepat. Saya berarti menempatkan diri sebagai pelaku yang bertanggung jawab dan juga konsisten dengan pilihan sebagai peternak. Ya. Nah, sedulur, tadi saya bilang menurut saran orang tua. Nah, menurut pengalaman orang-orang yang berhasil dan juga dari 2,5 tahun saya memelihara ayam, ada beberapa memang refleksi yang mengatakan atau menyimpulkan. Apa itu? Ternyata orang sukses selalu akan bilang jadilah spesialis. Spesialis artinya fokuslah pada apa yang Anda kerjakan. Fokus berarti artinya apa? Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih, jenis pekerjaan, mungkin jenis usaha, mungkin juga jenis budidaya yang kita lakukan. Fokus itu berarti peduli pada masalah dan kemudian juga mengembangkan pola pikir supaya mencari solusinya. Karena di balik setiap masalah ada solusi. Para pebisnis juga yang sukses dan juga yang lain yang sukses, dan saya refleksikan ke dalam diri saya, ternyata yang kedua, kita harus menaikkan pola pikir pada yang namanya biaya. Ya. Apapun aktivitas manusia itu selalu efeknya adalah biaya, yang langsung maupun tidak langsung. Saat kita tidur, lampu menyala, itu sudah biaya. Kita minta kopi, rokok, itu biaya. Dan kemudian berarti apa? Kita harus bisa memastikan berapa pendapatan. Mau bulanan, mau harian, mau apa tahunan, pokoknya kita harus memastikan supaya biaya itu tertutupi, syukur-syukur surplus. Ya, kalau surplus berarti ada penambahan aset kita dalam bentuk uang di bank, apapun di bawah bantal, apakah di ATM dan lain-lain. Berarti artinya apa? Ada di situ prinsip dan perilaku efisiensi. Efisiensi berarti menggunakan sumber-sumber daya dan dana secara efektif. Berarti berdaya hasil. Nah, yang ketiga sedulur itu berarti adalah ini tadi. Ini sore sudah selesai, ini sudah saya bersihkan, lagi bakar sampah. Nah, kegiatan operasional ini semua ayam sudah makan, dari pagi juga sudah,
Ini juga saya sudah mengolah pakan dan kegiatan operasional itu berjalan rutin seperti biasa sambil memikirkan bagaimana menaikkan pola operasional yang lebih efisien ekonomis. Jadi yang ketiga itu berarti bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan yang namanya kegiatan operasional sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, itu sedulur ya. Nah, belajar dari orang-orang sukses, saya juga melihat bahwa mereka itu yang keempat itu adalah risiko. Ini biawak relatif tetap masih ada. Hitung-hitung ada 3 ekor. Sebelumnya ada 10. Karena yang 7 saya bisa mendapatkan 3 mati masuk ke kandang ayam sana dan mencuri telur. Ketangkap, kemudian akhirnya diberikan ke anak-anak muda untuk dibeleh. Tetapi jelas setiap kandang berarti saya harus minimalisir kemungkinan potensi ketika saya tidak ada biawaknya kemungkinan datang. Berarti apa? Risiko selalu bisa tak terduga, bisa juga terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Poin keempat itu berarti adalah risiko. Ya. Berarti apa? Dalam manajemen risiko berarti harus diidentifikasi sumber dan sebab asal. Nah, baru kemudian bagaimana rangkaiannya. Nah, yang keempat itu sedulur, dari juga sharing-sharing para teman di channel YouTube-nya maupun juga dari cerita sukses orang, dan ketika kita menjadi seperti tadi pekerja berarti omset. Apa itu omset? Berarti pendapatan. Kalau kita dagang berarti penjualan. Trading berarti pemasaran, penjualan. Kalau kita itu misalnya dagang usaha informal berarti adalah hasil penjualan dagang hari ini. Lalu kemudian omset bagaimana dinaikkan dengan memaintain pelanggan tetap dan sekaligus mencari pelanggan baru. Nah, apa yang ada di omset kandang ini? Omset di kandang ini hanya bisa terjadi jika dan hanya jika pertama memang jumlah babon berbanyak. Ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Target kita di awal tahun itu 30 babon dan itu sudah ada. Berarti kita mulai dari nol. Peternak pengusaha kuadran 3. Nanti di kuadran 4 kita menjadi pengusaha peternak. Ternaknya adalah ayam. Nah, sekarang itu kita kembali ke titik nol di awal tahun 2025. Bagaimana menaikkan omset? Ketika babon bertambah 30 berarti dengan adanya pemacek, telur fertil, kemudian ada anakan bertambah, kemudian kita olah, breeding, pembesaran dan lain-lain. Berarti di situ kita diuji untuk menaikkan omset bulanan dan omset mungkin regularly. Omset sedulur. Jadi kalau misalnya gaji ya berarti kita dapat upah formal setiap bulan. Kalau budidaya begini, apa omsetnya? Berarti menaikkan yang namanya produktivitas melalui indukannya. Dan untuk itu yang keenam sedulur, dari cerita-cerita para orang manajemen, itu adalah melakukan perbaikan-perbaikan dari seluruh rangkaian 5 proses yang poin itu, 5 poin itu. Ya, kalau orang manajemen bilang improvement, memperbaiki pada level yang lebih terstruktur, level yang lebih stabil, level yang lebih produktif, level yang lebih menghasilkan. Kenapa? Tujuannya adalah sukses, berhasil, ada surplus. Dan surplus itu berarti menunjukkan kita mendapatkan hasil yang lebih baik, berarti tambahan aset. Dan aset berarti menambah kita yang namanya kekayaan, harta. Sedulur, ini hanya menemani saat saya membakar sampah. Kopinya tadi sudah habis. Tapi habis ini saya akan ngopi lagi dan merokok lagi. Untuk para sedulur semua dimanapun berada, saya mendoakan para sedulur dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, naikkan omset, naikkan juga gaya-gaya bagaimana kita bisa lebih sejahtera. Apapun pilihan profesi, pekerjaan dan usaha kita. Sukses buat para sedulur semua. Salam sehat. Ini hanya sharing. Saya tidak perlihatkan ayam-ayamnya, ya.
Saya hanya perlihatkan saya lagi duduk santai menikmati cara membakar sampah, karena ini ada separuh basah separuh kering. Sehat selalu, salam sejahtera.